Oke, biarkan kartu ini bercerita untukmu di hari ini. Oke, apa yang kalian ceritakan? Biarkan bercerita apa adanya ya. Di masa kecil kamu, apa yang kamu idam-idamkan? Ada bagian yang kamu rindukan ya di dalam masa kecilnya kamu. Kamu merindukan sebuah keluarga yang utuh, tapi kamu tidak punya keluarga yang utuh itu ya. Antara kamu kehilangan sosok ayah, oke, dan ketika kamu usia belasan, kamu kehilangan sosok seorang ibu. Jadi seperti kamu berusaha untuk mengisi keutuhan diri kamu sendiri. Kamu mencari tempat yang bisa mencintai kamu, menyayangi kamu layaknya sebuah keluarga yang utuh. Oke. Ketika kamu menemukan suatu keluarga yang utuh atau orang yang menerima kamu, pasangan kah, siklus ini terjadi terus dan kamu kehilangan lagi. You divorce, bercerai. Aku merasakan sampai di titik pembacaan ini, ada yang merinding, ada yang mau menangis. It's okay, babe. It's okay, baby. It's okay, sayang. Kamu terus mencari sebuah ketenangan, sebuah keluarga yang utuh, kehidupan yang normal selayaknya orang-orang, tapi kau tidak menemukannya. Dan ada di satu fase usia kamu mengalami ketakutan yang sangat besar ya. Kamu tidak punya seseorang yang mendukung kamu, oke, di dalam kehidupan kamu. Namun, karena bintang baiknya kamu, takdir hidup kamu meraih sesuatu ketika kamu berusia menjelang 30 tahun. Dan hal itu yang membuat orang tuamu kembali kepadamu, mengakuimu. Saudara-saudaramu mengakuimu. Terdengar sangat menyedihkan, tapi itu kenyataannya. Oke? Dan di usia itu, ada seseorang yang menerima kamu apa adanya ya. Tapi saya tidak melihat sampai you get married lagi, kamu menikah lagi, tidak. Karena adanya tidak sejalan dengan orang itu, finally bersama dia beberapa tahun kemudian kamu tidak menemukan suatu jalan, tidak menemukan keselarasan. Kamu ingin ke kiri, dia ingin ke kanan. Oke? That's you. Apakah ini kamu? Jika ini kamu, oke. Untuk hari ini, ya, kamu tipe orang yang ketika kamu di posisi apapun itu, kamu tidak mengeluh kepada orang-orang. Bahkan ketika kamu bercerita, orang akan mengatakan kamu lebay. Tapi ketika orang sedang susah, orang akan mencari kamu. Ingin kamu mendengar keluh kesahnya. Keren sih kamu mengambil sikap. Kamu sudah mulai mengabaikan orang-orang tersebut. Ini untuk kamu hari ini ya. Kamu sudah mengabaikannya. Bukan berarti kamu tidak empati.
kamu meletakkan empatimu, rasa respekmu kepada tempat yang selayaknya. Bahkan saya melihat di sini ya, ada hak dirimu, hartamu, hak yang memang untukmu diperebutkan orang lain. Dan kamu tidak mendapatkannya. Orang-orang berpikir kamu akan mati, akan sengsara. Ternyata takdir berpihak kepadamu. Oke. Walaupun kamu tidak mendapatkan itu, tapi dari jalur lain kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Dan sekarang pun mulai kamu mendengarkan kabar-kabar ini kadang membuat kamu menjadi silent, kamu menjadi menutup akses komunikasi. Bukan karena tidak respect ya, bukan karena tidak ini, kamu merasa ketika kamu mengarungi lautan penuh dengan air mata, penuh dengan berdarah-darah, tidak ada orang yang berada di samping, dan kamu tidak ingin menjadi orang bodoh yang hanya bisa dimanfaatkan. Betul demikian? Jadi, kamu menggunakan rezekimu, menggunakan apa yang kamu dapat hari ini, lebih baik kamu membantu yang selayaknya kamu bantu. Karena kamu tahu, dengan kamu membuka akses tersebut, akan banyak hal yang akan terjadi pada hidup kamu. Kamu akan semakin mental kamu tidak baik-baik aja dan kamu sangat menjaga itu. Lebih baik menjaga silaturahmi aja tanpa membuka akses yang terlalu jauh demi kebaikan bersama. Dan the last card for you. Okay. Dirimu, inilah doa yang menjadinya. Dirimu di mata orang, selalu orang yang bisa menganalisa masalah, bisa menyelesaikan masalah, bisa melewati badai. Bahkan kamu dipikir bisa melewati tornado. Jadi kamu selalu nice di depan mereka. Mereka menganggap kamu tuh hebat sekali gitu. Personal branding kamu, padahal kamu berdarah-darah di dalamnya. Nice sih kamu ya. Tapi kamu hanya membiarkan mereka berpendapat tanpa perlu kamu menjelaskan dirimu ini siapa. Apa yang terjadi pada dirimu? Kamu sudah capek untuk menjelaskan kepada orang-orang. Kamu sudah capek menjelaskan ketika kamu mendapat hal baik, kamu tidak menjelaskan. Ketika kamu mendapat hal buruk pun kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Karena hidup ini terus berjalan tanpa perlu kamu membawa tomat busuk lagi di dalam pundakmu. Oke? Dan beberapa waktu ke depan ya, beberapa saat ke depan, hadiah apa ya buatmu ya? Oke. Hal apapun yang sedang kamu create, kamu kerjakan, sudah mulai menampakkan hasil ya. Apapun yang sedang kamu kerjakan, mungkin bagi sebagian orang itu mengeluh lagi tidak baik-baik aja in this economy, tapi you tidak. Kamu mulai menampakkan ya hal-hal yang lebih bagus gitu loh. Sudah ada jalan alurnya gitu, tapi kamu keep silent ya. Kamu kamu tidak ingin terlalu orang tahu gitu. Kamu ya berjalan aja gitu. Toh ketika aku berdarah-darah tidak ada uluran tangan. Jadi kamu pun juga tidak akan terlalu banyak bercerita lagi gitu loh. Kamu seolah-olah hilang di telan bumi. Ya, seolah-olah seperti hilang di telan bumi ketika ditanya you nice. Makan. Makan apa? Ya biasa. Gitu aja kamu jawabnya. Seperti itu. Jadi untuk yang kamu kerjakan sekarang ataupun proyek apapun itu ataupun kamu sedang mencicil atau menabung untuk membuat sesuatu itu sudah melihatkan peluang-peluang yang oke ya. Inilah
ketika kita tidak serakah, yang buat kita pasti buat kita. Dan orang yang serakah, ada yang dapat penyakit, ada yang nggak bisa jalan, banyak ya. Jadi setiap orang punya perjalanan hidupnya, dan diri kamu memilih untuk tidak berpaling melihat lagi ke belakang terlalu jauh. Kamu hanya menjaga komunikasi sebatasnya aja karena untuk mengurangi maaf-maaf salah kata yang akan menimbulkan jadi dosa. Kalau kamu jadi marah atau apa, kamu sangat menjaga dirimu. Oke? Untuk yang relate dengan kamu, silahkan like dan komen. Thank you.